Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Sinta Bella dari kelompok 2 bersama rekan-rekan saya yang bernama Arina Sabilul Haq dan Elvira Anggraini akan membahas materi mengenai pemerolehan bahasa pertama dari mata kuliah teori belajar bahasa. Nah, saya sendiri akan membahas mengenai pemerolehan bahasa pertama anak, yaitu terjadi bila anak sejak semula tanpa bahasa atau berbagai ragam pemerolehan bahasa tersebut, anak lebih mengarah pada fungsi komunikasi daripada bentuk bahasanya. Anak akan mengucapkan kata-kata untuk kebutuhan komunikasi dengan orang tua atau bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Menurut Garcia, pemerolehan bahasa anak-anak dapat dikatakan mempunyai ciri kesinambungan, yang artinya memiliki suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari ucapan satu kata sederhana menuju gabungan kata yang lebih rumit atau biasa disebut juga dengan sintaksis. Sedangkan Mulyani mengatakan pemerolehan bahasa merupakan pemerolehan yang didapat secara alamiah atau natural, karena setiap anak yang lahir ke dunia memiliki bahasa dan proses pemerolehannya sama, yaitu melalui tahapan-tahapan dari kata yang sederhana mengarah kepada kata-kata yang lebih rumit. Pemerolehan bahasa tersebut dapat diperoleh secara terpimpin maupun mandiri, sedangkan perkembangan bahasa formalnya bertalian dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Nah, teman-teman, kemudian MC Grow mengatakan yang pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba, karena kebebasan berbahasa dimulai sekitar 1 tahun dikala anak-anak menggunakan kata-kata 8 lepas atau terpisah dari sandi kebahasaan untuk mencapai aneka tujuan sosial mereka. Kemudian yang kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik anak tersebut. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ada Klein yang mengemukakan pendapat bahwa pemerolehan bahasa pertama erat hubungannya dengan perkembangan kognitif dan sosial pada anak. Untuk menggunakan istilah-istilah terdahulu, dapat dikatakan bahwa bayi tanpa kata berkembang menjadi zon legon eson dan zon politikon anak. Artinya, mempunyai tugas pengemban kata dan konsep serta makhluk sosial. Selain itu, kemampuan berbahasa bertalian dengan bagian-bagian anatomi dan fisiologi manusia, diantaranya rangsangan peristiwa, benda, dan keadaan terhadap sistem pikiran atau akal budi. Contohnya, 9 pengembangan pikiran pada anak-anak, yaitu rangsangan bahasa, sistem pikiran, sistem bahasa, rangsangan tanggapan, dan akal budi. Nah, kemudian tolak ukur pemerolehan bahasa pada anak sesuai dengan urutan. Pemerolehan bahasa pertama terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa apapun mulai belajar bahasa untuk pertama kalinya. Jika anak itu hanya memiliki satu bahasa, maka disebut eka bahasawan atau monolingual. Jika yang diperolehnya itu 2 bahasa, melalui proses 2 bahasa secara bersamaan atau secara berurutan, maka anak itu disebut dwi bahasawan atau bilingual. Kemudian jika yang diperolehnya lebih dari 2 bahasa secara berurutan, secara bersamaan, maka anak itu disebut ganda bahasawan atau disebut juga dengan multibahasa. Kemudian, faktor-faktor yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa pertama antara lain perkembangan kognitif anak, perkembangan sosial, alat pemerolehan bahasa, dan urutan pemerolehan bahasa pada anak. Nah, baik teman-teman semua, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perkembangan kognitif anak. Bagaimana sih perkembangan kognitif anak? Seorang anak menggunakan ujaran-ujaran yang bentuk-bentuknya benar atau gramatikal. Ini belum berarti bahwa ia telah menguasai pemerolehan bahasa pertamanya, karena dapat saja ia memberi arti yang lain pada kalimat-kalimat yang diucapkannya. Perkembangan kognitif anak berkaitan dengan nosi-nosi seperti waktu, ruang,
modalitas, dan sebab akibat. Di samping nosi-nosi di atas, nosi diksis juga harus dikuasai oleh anak sebelum dia dapat dinamakan akil balik pada pemerolehan bahasa pertamanya atau sebelum dia menguasai pemerolehan bahasa pertamanya. Dalam proses pemerolehan bahasa pertama, seseorang akan belajar semua konsep atau nosi yang telah disebutkan di atas karena ia memerlukannya untuk berkomunikasi dengan orang-orang dan anak-anak yang mungkin ada di sekelilingnya dan di sekitarnya. Hingga usia kira-kira 6-7 tahun, secara berangsur-angsur, secara berurutan dan alamiah, ia akan menguasai nosi-nosi yang diperlukannya itu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang kedua, perkembangan sosial anak. Perkembangan sosial anak melalui bahasa. Seorang anak belajar untuk menjadi anggota masyarakat. Bahasa pertama menjadi salah satu syarat untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, dan sebagainya dalam bentuk-bentuk bahasa yang dianggap diterima oleh anggota masyarakat, dan bahkan ia mengungkapkan perasaan secara gamblang. Ujaran-ujaran secara gamblang dari seorang anak masih diampuni, tetapi dia harus sudah mulai belajar bahwa ada norma-norma budaya tertentu yang harus diperhatikan, yang mungkin berubah dengan kemajuan zaman. Yang ketiga, pemerolehan bahasa yang dibawa sejak lahir. Seorang anak yang normal akan memperoleh BI dalam kurun waktu yang relatif cepat. Meskipun BI yang didengar di sekelilingnya bukan BI yang gramatik dan tidak tanpa kesalahan dalam struktur dan kosakata, menurut Kain 1986, menurut Chomsky 1965, ini bukan karena anak itu memperoleh rangsangan atau stimulus saja, lalu ia mengadakan respon, tetapi juga karena setiap orang sejak lahir dilengkapi dengan seperangkat peralatan LAD atau peralatan pemerolehan bahasa. Chomsky mengatakan LAD inilah yang membedakan manusia dan hewan. Hal ini merupakan ciri khas pemerolehan bahasa manusia dibandingkan bentuk perilaku monobahasa. LAD mampu memperkirakan struktur bahasa, struktur dan pola-pola bahasa yang dibawa sejak lahir. Oleh karena itu, tata bahasa disebut tata bahasa semesta. Penerapan kedua teori ini pada metode pengajaran bahasa disebut audio-linguisme. Ketidaksesuaian audio-linguisme dengan teori pemerolehan BI dalam teori tata bahasa disebut transformasional generatif, dan dalam teori psikolog disebut kognitivisme. Bahasa yang dibawa sejak lahir menurut Chomsky disebut nativisme, dan bahasa yang dipelajari sebagai hasil pengalaman disebut empirisme. Dua pandangan di atas tidak perlu dipertentangkan karena sudah tentu ada peralatan yang dibawa dari lahir kalau kita belajar sesuatu. Dan yang terakhir, tahap-tahap dalam pemerolehan BI, pemerolehan bahasa, dan tahap-tahapan yang paling pertama diperoleh dari buku-buku linguistik. Dalam studi-studi yang mutakhir pengetahuan ini diperoleh dari internet, video, uji coba, dan sebagainya. Yang selanjutnya, para ahli bahasa membagi tahap pemerolehan bahasa menjadi dua tahapan. Yang pertama, pralinguistik. Pralinguistik ditandai dengan pertukaran giliran antara orang tua dan anak. Yang kedua, linguistik adalah tahapan yang terdiri dari tahap pengocehan, lalin, ekolalia, tahap satu kata atau satu frase, atau holoplastik, atau tahap dua kata atau lebih. Yang pertama dimulai dengan tahap pengocehan atau babbling. Tahap pengocehan berkisar pada usia lebih dari 3 minggu. Ketika bayi merasa lapar atau tidak nyaman, ia akan menangis. Yang kedua adalah lalin. Pada usia 3 minggu sampai 2 bulan mulai terdengar suara-suara, namun belum begitu jelas. Bayi mulai mendengar pada usia 2-6 bulan, sehingga dia mulai dapat mengucapkan kata dengan suku. Kata yang diulang seperti mama atau baba. Yang selanjutnya, ekolalia. Pada tahap ini, bayi menginjak usia 10 bulan. Dia mulai meniru suara-suara yang didengar dari lingkungan, serta juga akan menggunakan ekspresi wajah atau isyarat tangan ketika ingin meminta sesuatu.
Yang terakhir, tahap satu kata atau huruf frase. Frase ini anak menggunakan satu kata untuk mengatakan pikiran yang kompleks, baik yang berupa keinginan, perasaan, atau temuannya tanpa perbedaan yang jelas. Dan secara umum, kata pertama diucapkan oleh anak adalah kata benda. Kemudian beberapa waktu baru disusul dengan kata kerja. Saya Alina akan melanjutkan presentasi mengenai tahapan bahasa. Selanjutnya yaitu tahap lebih dari satu kata. Nah, tahap ini anak berusia sekitar 1,5 tahun atau 18 bulan. Pada tahap ini, anak sudah membuat kalimat sederhana yang terdiri dari 2 kata. Nah, setelah 2 kata, muncullah kalimat dengan 3 kata, diikuti oleh 4 kata, dan seterusnya, hingga melakukan tanya jawab secara sederhana. Dan anak mulai dapat bercerita dengan kalimat-kalimat sendiri yang sederhana. Kemudian pada usia 2,5 hingga 5 tahun, anak mulai menguasai keterampilan berbicara dengan lancar dan berkembang kemampuan bahasanya. Anak mulai dapat bertanya jawab, mengkritik, memerintah, melarang, dan sebagainya. Saya akan memberikan poin-poin yang terdapat dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungan secara verbal disebut dengan pemerolehan bahasa anak. Pemerolehan bahasa pertama terjadi bila anak yang sejak semula tanpa bahasa kini telah memperoleh satu bahasa. Kemudian, 2 definisi mengenai pemerolehan bahasa. Pertama, pemerolehan bahasa mempunyai permulaan yang mendadak atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua, pemerolehan bahasa memiliki suatu permulaan atau gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosial, dan kognitif pralinguistik. Kemudian poin selanjutnya adalah bahasa bersifat universal. Tiap bahasa dilandasi unsur semantik, sintaksis, dan fonologi. Pemerolehan bahasa pertama erat sekali kaitannya dengan permulaan yang gradual yang muncul dari prestasi-prestasi motorik, sosio, dan kognitif pralinguistik. Kemudian poin selanjutnya, pemerolehan bahasa Indonesia terjadi apabila anak yang belum pernah belajar bahasa apapun mulai belajar bahasa untuk pertama kali. Jika anak itu hanya memiliki satu bahasa disebut eka bahasawan atau monolingual. Kalau yang diperolehnya itu 2 bahasa, melalui proses 2 bahasa secara bersamaan ataupun secara berurutan, anak itu disebut dwi bahasawan atau bilingual. Kemudian poin yang terakhir adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pemerolehan bahasa Indonesia antara lain yaitu perkembangan kognitif, perkembangan sosial, alat pemerolehan bahasa, dan urutan pemerolehan bahasa anak. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada Allah SWT, dosen pengampu mata kuliah teori belajar bahasa, yaitu Ibu Ade Siti Haryati MPD, dan teman-teman yang menyimak pembahasan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.